Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Mari kita menuju soalnya. Nomor satu. Selama memantau sistem operasional, Anda menemukan bahwa meskipun sistem beroperasi dalam kapasitas yang lebih besar dari yang diharapkan, performa masih tidak optimal. Hasil dari analisis log menunjukkan bahwa ada bottleneck di bagian penyimpanan data, tetapi server tidak mengalami masalah. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh? A. Menambah kapasitas server untuk menangani lebih banyak data tanpa memeriksa apakah masalahnya ada di server atau di bagian lain. B. Mengoptimalkan sistem penyimpanan data untuk meningkatkan kecepatan akses dan memperbaiki bottleneck yang ditemukan. C. Mengganti perangkat keras untuk meningkatkan kecepatan sistem meskipun bottleneck sudah teridentifikasi di penyimpanan. D. Menambahkan lebih banyak sumber daya tanpa menilai faktor lain seperti software atau arsitektur sistem. E. Mengabaikan masalah ini dan melanjutkan operasi karena masalahnya dianggap tidak signifikan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengoptimalkan sistem penyimpanan data untuk meningkatkan kecepatan akses dan memperbaiki bottleneck yang ditemukan. Alasannya, karena analisis log menunjukkan bahwa bottleneck terletak pada bagian sistem penyimpanan data. Langkah pertama yang paling efektif adalah mengoptimalkan sistem penyimpanan itu sendiri. Ini bisa mencakup mempercepat proses akses data, memperbaiki arsitektur penyimpanan, atau mengganti komponen yang sudah usang. Dengan memperbaiki area yang teridentifikasi sebagai masalah, performa keseluruhan sistem dapat meningkat tanpa harus menambah kapasitas atau sumber daya yang tidak sesuai. Jadi jawaban nomor satu adalah B. Mengoptimalkan sistem penyimpanan data untuk meningkatkan kecepatan akses dan memperbaiki bottleneck yang ditemukan. Nomor 2. Anda diminta untuk mengkoordinasikan kegiatan harian beberapa tim yang memiliki jadwal yang saling bertabrakan. Selain itu, ada tugas mendesak yang harus segera diselesaikan. Dalam kondisi ini, bagaimana cara Anda memastikan bahwa semua tugas dapat terlaksana tanpa mengorbankan prioritas utama? A. Menunda tugas mendesak dan mengatur jadwal sesuai urutan yang telah ditentukan oleh tim. B. Mengalihkan seluruh sumber daya ke tugas mendesak dan mengabaikan jadwal yang sudah disusun. C. Menganalisis prioritas tugas secara objektif, kemudian menyusun ulang jadwal harian dengan komunikasi yang jelas kepada tim terkait. D. Menunggu instruksi dari atasan terkait pengaturan ulang jadwal tanpa mengambil inisiatif lebih lanjut. E. Memecah tugas mendesak menjadi bagian yang lebih kecil dan menyebarkannya ke beberapa tim tanpa koordinasi yang jelas. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menganalisis prioritas tugas secara objektif, kemudian menyusun ulang jadwal harian dengan komunikasi yang jelas kepada tim terkait. Alasannya, mengidentifikasi prioritas tugas secara objektif adalah langkah pertama yang penting. Setelah itu, menyusun ulang jadwal harian dengan memprioritaskan tugas mendesak, tetapi tetap mempertimbangkan jadwal tim yang ada, adalah cara yang efisien untuk memastikan semua tugas terlaksana. Kemudian, komunikasi yang jelas kepada tim terkait
juga sangat penting agar semua anggota tim memahami perubahan jadwal dan bisa menyesuaikan diri dengan baik. Hal ini mengurangi kebingungannya dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Jadi jawaban nomor dua yang paling tepat adalah C. Menganalisis prioritas tugas secara objektif, kemudian menyusun ulang jadwal harian dengan komunikasi yang jelas kepada tim terkait. Nomor tiga, seorang pelanggan mengeluh tentang masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang dijanjikan. Pelanggan tersebut mengancam untuk berhenti menggunakan layanan Anda. Apa tindakan yang harus Anda ambil untuk memulihkan hubungan dan mempertahankan pelanggan tersebut? A. Menyalahkan sistem atau proses yang ada dan memberikan penundaan lebih lanjut tanpa solusi. B. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan keterlambatan, meminta maaf, dan menawarkan solusi dengan jaminan waktu penyelesaian yang realistis. C. Mengalihkan masalah ke departemen lain tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pelanggan. D. Membiarkan pelanggan mencari solusi sendiri karena mereka sudah sangat kecewa. E. Memberikan kompensasi yang berlebihan tanpa menganalisis masalah lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan keterlambatan, meminta maaf, dan menawarkan solusi dengan jaminan waktu penyelesaian yang realistis. Alasannya, memberikan penjelasan yang jelas dan transparan tentang penyebab keterlambatan adalah langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan pelanggan. Dengan meminta maaf, Anda menunjukkan empati dan menawarkan solusi yang realistis, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah. Menyampaikan jaminan waktu penyelesaian yang dapat dipenuhi juga membantu mengatur ekspektasi pelanggan dan memberikan mereka rasa aman bahwa masalah akan diselesaikan. Pendekatan yang transparan dan solutif, serta menawarkan jaminan waktu yang realistis, adalah langkah terbaik untuk memulihkan hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan mereka sebagai pengguna layanan Anda. Jadi nomor tiga jawaban terbaik adalah B. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan keterlambatan, meminta maaf, dan menawarkan solusi dengan jaminan waktu penyelesaian yang realistis. Nomor 4. Anda diminta untuk menyusun laporan bulanan tentang kinerja sistem operasional yang mencakup berbagai data teknis. Namun, data dari beberapa departemen tidak lengkap dan terlambat. Apa yang harus Anda lakukan agar laporan tetap akurat dan tepat waktu? A. Menunggu sampai semua data lengkap meskipun tenggat waktu hampir tercapai. B. Menyusun laporan menggunakan data yang sudah ada sambil mencatat ketidaklengkapan data dan menambahkan informasi dari departemen yang tertunda di laporan berikutnya. C. Mengganti data yang hilang dengan estimasi kasar agar laporan tetap lengkap. D. Mengabaikan bagian yang tidak lengkap dan mengirimkan laporan dengan informasi yang tersedia. E. Membatalkan laporan dan meminta perpanjangan waktu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyusun laporan menggunakan data yang sudah ada, sambil mencatat ketidaklengkapan data dan menambahkan informasi dari departemen yang tertunda di laporan berikutnya. Alasannya, menggunakan data yang sudah ada dan menyusun laporan dengan informasi yang tersedia adalah pendekatan yang bijak untuk memastikan laporan tetap tepat waktu. Dalam hal ini penting untuk secara jelas mencatat ketidaklengkapan data dan menjelaskan bahwa beberapa informasi belum diterima. Ini juga memberikan gambaran yang transparan kepada pihak yang menerima laporan tentang status data dan memungkinkan Anda untuk menambahkannya di laporan selanjutnya. Dengan menyusun laporan yang mengakomodasi data yang ada sambil mencatat ketidaklengkapan, Anda dapat tetap memenuhi tenggat waktu tanpa mengorbankan transparansi dan keakuratan laporan. Jadi jawaban terbaik nomor 4 adalah B.
Menyusun laporan menggunakan data yang sudah ada sambil mencatat ketidaklengkapan data dan menambahkan informasi dari departemen yang tertunda di laporan berikutnya. Nomor 5. Setelah melakukan pemeliharaan rutin, Anda menemukan bahwa beberapa komponen infrastruktur masih menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas. Apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti komponen yang rusak dan menyusun rencana pemeliharaan jangka panjang yang lebih komprehensif. B. Menunda pemeliharaan dan berharap masalah tersebut akan hilang dengan sendirinya. C. Menambahkan lebih banyak komponen cadangan tanpa melakukan evaluasi mendalam. D. Mengabaikan masalah tersebut jika hanya mempengaruhi sebagian kecil dari infrastruktur. E. Menghentikan seluruh sistem sampai komponen yang rusak diganti. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengganti komponen yang rusak dan menyusun rencana pemeliharaan jangka panjang yang lebih komprehensif. Alasannya, jika komponen infrastruktur menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas, langkah pertama yang tepat adalah menggantinya agar tidak memperburuk masalah lebih lanjut. Setelah itu, penting untuk menyusun rencana pemeliharaan jangka panjang yang lebih komprehensif, sehingga masalah serupa dapat dihindari di masa depan. Rencana ini bisa mencakup pengecekan berkala, perencanaan penggantian komponen yang rentan, rusak, dan upaya perbaikan yang lebih proaktif. Mengganti komponen yang rusak dan menyusun rencana pemeliharaan jangka panjang yang lebih baik adalah langkah yang lebih bijak untuk menjaga infrastruktur berfungsi dengan optimal dan mencegah masalah berulang. Jadi jawaban terbaik nomor 5 adalah A. Mengganti komponen yang rusak dan menyusun rencana pemeliharaan jangka panjang yang lebih komprehensif. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi 5 contoh soal hot PPPK untuk peratur layanan operasional. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.